Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sungguh mengucap syukur kalau kita diberi kesempatan kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali melihat satu tema yang mungkin saya duga-duga sebagian dari kita pernah dengar, tapi mungkin sebagian juga jarang mendengar begitu ya. Dan ketika saya diberikan tema penyatuan dengan Kristus ini, sebenarnya untuk peserta yang kemarin hadir STUJK, boleh dikatakan ini adalah boleh dibilang ya, satu bukti ya kalau boleh dikatakan seperti itu, bukti bahwa teologi ya atau doktrin atau ajaran tentang Tuhan itu sangat penting sekali dan tidak mungkin tidak relevan begitu ya. Apalagi penyatuan dengan Kristus ini merupakan tema yang sentral ya, bukan hanya di dalam satu dua bagian Alkitab, tetapi sebenarnya seluruh Alkitab itu mengarahkan kita untuk bisa mencapai begitu ya, satu kondisi di mana kita tuh menyatu dengan Kristus gitu ya. Dan mungkin kita jarang mendengar istilah ini karena biasanya istilah-istilah yang lebih sering dipakai itu adalah kita diselamatkan oleh Kristus, ditebus, diperdamaikan barangkali dan diberikan anugerah ya. Jadi penyatuan ini agak jarang disebut, padahal sebenarnya ini banyak sekali disebutkan di dalam Alkitab kita. Karena itu memang mustahil untuk kita bisa menguasai ya apa itu penyatuan dengan Kristus. Nah karena itu harapannya kita bisa mencicipi ya. Dan harapannya kita juga bisa melihat bukan hanya satu dua ayat Alkitab, tetapi nanti akan saya jelaskan beberapa bagian yang harapannya ini bisa menyatukan kepingan-kepingan puzzle ya, atau mungkin pemikiran-pemikiran, konsep-konsep kita yang bertebaran tetapi belum terintegrasi satu sama lain ya. Jadi harapannya kita bisa melihatnya dengan lebih clear setelah dari penyampaian firman Tuhan ini. Untuk itu mari kita membuka dari pertama Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 dan nanti sedikit cicipan begitu ya, bagaimana kita itu dijelaskan bersatu dengan Kristus. Itu adalah ketika tadi dikatakan misalnya kita itu telah mati. Oke, perhatikan bahasa yang digunakan, telah, bukan akan. Ya, telah artinya sudah terjadi. Dan mungkin sebagian kita berpikir, loh saya masih hidup baik-baik saja kok sudah mati, itu gimana ceritanya begitu kan. Dan menariknya memang ada seorang teolog lain bernama Karl Barth yang cukup terkenal juga di abad ke-20. Dia pernah berkata ketika ditanya, bagaimana kamu yakin kamu sudah selamat? Nah dia menjelaskannya kira-kira seperti ini. Saya yakin karena di tahun sekitar 33, tahun 34 ada seorang yang sudah mati bernama Yesus Kristus. Dan dia bukan hanya manusia tetapi dia adalah Tuhan. Yang sudah mati buat saya dan sudah bukan hanya mati tetapi dia bangkit. Dan bersamanya kita sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. 2000 tahun lebih yang lalu. Dan tentu saja orang-orang yang berpikir ini bukan hanya bicara oke, orang yang di masa depan yang akan diselamatkan. Tetapi yang sebelumnya juga yang sudah meninggal itu juga diselamatkan oleh peristiwa yang satu itu. Nah di sini kita mulai berpikir ya bagaimana mungkin peristiwa yang terjadi sudah masa lampau itu bisa berdampak kepada kita hari-hari ini. Nah inilah sebabnya memang tema penyatuan dengan Kristus itu tidak mudah untuk dipahami. Ya, nah jadi ada sisi-sisi di mana kita itu perlu kesabaran. Ya, nah itulah kenapa ada kelas-kelas seperti STUJK ini diharapkan kita itu pelan-pelan dikasih kepingan-kepingan puzzle gitu ya. Dikasih dasar-dasar supaya pelan-pelan itu terbangun. Oke, dan harapannya dari minimal ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Apa itu penyatuan dengan Kristus ya. Supaya kita pelan-pelan bisa mencicipi ya. Apa yang terjadi dan kenapa penyatuan dengan Kristus itu begitu penting, begitu sentral di dalam iman Kristen. Oke, yang pertama saya kira yang paling sederhananya paling jelas adalah seperti ini. Penyatuan dengan Kristus itu menandakan adanya sebuah keintiman, kedekatan, relasi yang tidak biasa
Dan itu menandakan juga bahwa kita itu betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita. Dan saudara, tidak ada ayat-ayat yang lebih jelas daripada kedua ayat ini menurut saya, yang menggambarkan akan relasi yang seharusnya tercipta atau terjadi antara Kristus dengan umatnya dan dengan kepada Bapak Ibu Saudara masing-masing, ya, bukan saja secara kolektif tetapi secara pribadi. Kita melihat misalnya di Yohanes 15 satu penggambaran organik atau biologis begitu ya. Di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting yang tersambung. Dan tentu saja ranting itu diharapkan bisa berbuah, menghasilkan sesuatu. Dan tidak mungkin dikatakan di situ tidak bisa berbuah kalau kita itu tidak terkoneksi. Saudara, ini adalah satu relasi yang sangat dekat dan boleh dikatakan sebab akibat begitu ya. Karena kita dipersatukan dengan Kristus, kita bisa berbuah. Ada karya Tuhan yang luar biasa sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik, yang berkenan. Nah, disinilah satu penggambaran yang kita kalau boleh begitu ya. Kalau ada Bapak Ibu yang boleh merem sebentar begitu ya untuk bisa membayangkan boleh, tapi jangan lama-lama begitu ya. Nanti jadi mimpi begitu, bukan mengimajinasikan lagi ya. Tetapi kita membayangkan bagaimana kita itu ya kalau ranting itu dipotong begitu kan. Nggak mungkin dia itu bisa menghasilkan buah begitu kan. Dan itulah sebabnya penggambaran dari Alkitab ini begitu penting. Kenapa kita itu perlu Kristus. Dan relasi yang dekat satu lagi yang tentu saja akrab sekali dengan kita adalah relasi pernikahan. Suami istri. Efesus pasal yang kelima ini mengutip Kejadian pasal kedua ayat ke-24 yang merupakan rencana Allah bagi institusi pernikahan. Yang saya kira ayat ini juga sebagian yang sudah menikah. Mungkin ini ayat emas Bapak Ibu Saudara begitu ya. Seingat saya ayatnya bukan ini waktu saya married begitu ya. Tapi minimal kita pernah hadir di pernikahan-pernikahan dan kita bertemu dengan ayat ini. Dan disitulah kita ditunjukkan ya. Salah satunya kenapa pernikahan itu begitu penting, khususnya untuk orang Kristen, karena itu melambangkan bagaimana Yesus dengan jemaatnya itu menjadi satu. Nah, Bapak Ibu bisa menggambarkan, membayangkan sekarang, iya ya, relasi suami istri itu kan berbeda dari relasi pada umumnya, bukan? Kita yang sudah menikah mungkin lebih bisa memahami bagaimana kita itu perlu komitmen. Oke, setiap orang yang menikah saya kira ada proses kaget-kagetnya begitu ya, ngelihat pasangannya, ternyata kok gini, ternyata kok gitu. Sebelum menikah kok, wah terlihat mengagumkan. Setelah beberapa lama kok banyak hal yang begitu ya. Nah disitulah proses dimana kita menyadari iya ya, kasih itu adalah sebuah komitmen. Ya, janji dimana kita sebenarnya kita tahu ya pasangan kita itu tidak sempurna, tetapi kita ya namanya cinta itu ya kita mau ya komit hidup bersama-sama, tetapi memang pada prosesnya seringkali tidak mudah. Dan saudara bayangkan ketika Kristus itu ingin berelasi dengan kita ya, apakah Tuhan Yesus sudah tahu kita ini bakal tidak baik-baik saja, tidak selalu mengikut dia, makanya perlu ada pengakuan dosa, doa seperti tadi. Tapi kan Yesus tetap mau ya. Tetap mau begitu. Tuhan sudah tahu tetapi Tuhan berkomitmen karena kasihnya dia tetap mau berelasi. Nah saudara, disinilah sebenarnya relasi Kristus dengan jemaat ini tentu saja melampaui bukan hanya pernikahan, relasi yang dianggap paling agung ya di antara hidup manusia begitu ya. Tapi relasi Kristus dengan jemaatnya itu lebih dari itu. Saudara, di dunia ini banyak perceraian. Ya, bahkan mungkin hari-hari ini semakin mudah karena orang udah nggak cinta lagi. Ternyata kamu begini. Oh, nggak bisa memenuhi kebutuhan saya. Wah, ternyata mertuamu. Wah, ternyata saudaramu. Ternyata orang. Pokoknya banyak lah ya alasan biasanya kita mulai merasa wah kita udah nggak bisa jalan sama-sama nih. Bayangkan kalau Kristus itu ya melakukan itu. Kamu tidak setia, pergilah. Kamu
nggak hidup dalam aku, pergilah, silakan. Saudara, tapi perhatikan, kenapa relasi pernikahan itu benar-benar sangat penting? Karena landasannya Kristus berkata itu seperti aku mengasihi engkau, jemaatnya. Saudara, bukankah seharusnya kita itu kemudian berpikir ya, iya ya, relasi seperti ini di mana lagi ada yang seperti ini? Ada Tuhan yang bukan saja mau menjadi manusia, mau merasakan apa yang manusia alami, tetapi dia mau mendekat lebih lagi dan bahkan menyatukan kita bersama-sama dengan dia. Bukankah ini satu relasi yang luar biasa? Saudara, kalau membaca tadi Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kelima, ya, di sana kalau kita melanjutkan sebenarnya ayat-ayat itu juga begitu indah ya. Ada ayat yang mengatakan kita ini sebagai sahabatnya Kristus, kita yang tadinya musuh sekarang Yesus mengatakan aku sahabatmu. Nah, saudara, di ayat ke-7 dari pasal 15 Yohanes itu mengatakan kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu, dikatakan minta apa saja dan itu akan diberi. Saudara, coba perhatikan sekali lagi ya. Ayat itu nggak ngomong minta yang rohani saja, minta hal-hal satu dua hal, minta yang enggak loh. Ngomongnya apa saja. Saudara, kadang-kadang ayat ini juga bisa disalahpahami begitu ya. Saya pertama kali membaca ayat ini juga terkaget-kaget. Kok bisa ya? Ada ayat yang seberani itu begitu. Tapi kalau kita membayangkan kita ini sudah dipersatukan dengan Kristus sama seperti anak dengan bapaknya atau orang tuanya, bukankah itu menjadi lebih masuk akal ya? Oh iya ya, anak itu ya dia bergantung sepenuhnya pada orang tuanya dari kecil sampai mungkin besar begitu ya. Ada peran orang tua yang masih harus terus diberikan. Dan anak itu kan ketika kita mengasihi anak kita, menyayangi dia, kita itu kan mudah ya mengatakan, aku akan beri apa saja. Tapi tentu saja kalau kita sudah mengatakan itu, kita kan nggak berarti maksudnya, oh kamu mau ngapain aja yang nakal-nakal, yang jahat-jahat. Ya enggak begitu maksudnya ya. Dan perhatikan ayat firman Tuhan tadi berkata kalau Kristus tinggal di dalam kita dan firman-Nya. Tentu saja firman-Nya ini ya macam-macam. Ya, minimal ada 10 hukum atau 10 firman di Keluaran 20 yang menjadi kehendak Tuhan juga masih relevan sampai hari ini, yang menjadi kerinduan Tuhan juga ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, hormati orang tua, itu semua masih harus kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu coba perhatikan penekanannya. Bagaimana Tuhan itu mengharapkan kita itu boleh minta apa saja sejujur-jujurnya. Karena toh kita juga nggak minta sebenarnya Tuhan tahu atau tidak. Tuhan tahu. Karena kita sudah menjadi satu. Nah, saudara, ini satu kebenaran yang perlu terus kita renungkan. Dan kalau saya boleh tanya juga bagaimana relasi kita dengan Tuhan hari-hari ini. Kadang-kadang relasi kita dengan Tuhan tuh lebih mirip dengan relasi kita dengan presiden kita yang kita pilih, kita voting. Ya, kita tahu presiden kita ini modelnya kayak apa ya. Apa yang dia sudah kerjakan, sepak terjang, rekam jejaknya kita sudah ya kira-kira. Mungkin ada yang gak terlalu tahu, tapi kalau kita voting sungguh-sungguh kan kita lumayan tahu lah. Tapi ada gak di antara kita yang rindu ya, presiden itu ketika kita pilih, ada gak yang kita itu berdoa berharap, wah harapannya kalau Bapak ini terpilih, nanti dia suatu saat bisa mengunjungi saya di rumah. Untuk ngobrol, saya sebagai rakyat Indonesia ini butuh apa ya? Ada yang pernah berharap seperti itu? Kalau ada, agak aneh ya, saudara, berarti agak lain gitu ya. Karena pada umumnya orang berharap oke, presiden bisa dipilih untuk menyejahterakan rakyat. Tapi saya pribadi itu lain hal. Tapi kadang-kadang kita berpikir Tuhan kita itu seperti itu. Tuhan baik, Tuhan berdaulat, Tuhan mengatur, mengendalikan semuanya. Tapi
ya itu buat mereka ya. Mungkin buat saya ya yang penting saya nggak terlalu mengalami gimana ya oke lah. Tapi saudara hari ini Tuhan menyatakan kepada kita Tuhan itu begitu dekat. Sampai-sampai kita itu dengan Kristus itu 11-12. Dekat sekali. Bukankah itu yang diasumsikan ketika kita diajarkan doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dan seterusnya. Bapak Ibu ingat siapa yang berdoa mengajarkan ini? Yesus, seorang anak Allah. Dan kita pun diajarkan sebagai anaknya untuk berdoa dengan boldness, ya, dengan keberanian, dengan keyakinan, confidence, ya, dengan confidence, kepercayaan diri bahwa Tuhan akan mendengar. Saudara, adakah Allah yang seperti ini? Nah, mari kita pikirkan ya, apakah relasi seperti ini yang kita alami dan kita rasakan hari lepas hari. Dan saudara, bukan hanya relasi yang dekat yang kita perlu tahu dari konsep penyatuan dengan Kristus, tetapi yang kedua yang tentu saja berkaitan dengan yang barusan kita sudah bahas ya. Penyatuan dengan Kristus ini bukan hanya kita dengan Tuhan, tetapi sesama kita dengan Tuhan dan di antara kita juga. Dan di sini mengindikasikan dan mengarahkan kita bahwa kita pun mesti saling menerima dan bersatu sebagai anggota umat Allah atau gereja atau yang disebut dengan tubuh Kristus atau bangunan bait Allah ini. Dan itulah yang digambarkan di dalam ayat-ayat seperti Efesus pasal yang kedua dan 1 Korintus 12. Saudara, ketika Efesus itu menyatakan ya, kalau kita membaca sebenarnya dari ayat 11, itu kita akan mengerti konteksnya lebih jelas ya. Tetapi di sini perhatikan firman Tuhan ini berkata, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Dalam bahasa Inggrisnya kadang-kadang diterjemahkannya itu strangers and aliens. Ya. Jadi orang aneh mungkin ya, pendatang begitu. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga. Bukan lagi orang asing, orang yang aneh, yang bukan bagian, tetapi menjadi bagian dari keluarga. Dan saudara perhatikan dasarnya, batu penjurunya adalah Kristus. Dan yang kemudian dibangun pelan-pelan di dalam ajaran para nabi, para rasul yang menjadi perpanjangan suara daripada Tuhan itu sendiri. Nah saudara, di sini gambaran tadi, kalau tadi itu kebun anggur begitu ya, pohon yang organik. Dan kemudian pernikahan, relasi sehari-hari, ini sekarang penggambarannya berubah sedikit begitu ya. Tapi kita tahu maksudnya, batu penjuru atau fondasi di dalam sebuah bangunan itu begitu sentral, begitu penting. Tanpa adanya Kristus, dengan kata lain, tidak mungkin kita itu bisa bersatu. Dan kalau penggambaran ini kita extend lebih lanjut, dan Paulus juga melakukannya, memberikan gambaran yang lain. 1 Korintus 12 ini begitu panjang dan begitu kaya Bapak Ibu Saudara. Tetapi konsep yang paling jelas di sini kembali kepada imagery ya, atau metafora yang lebih biologis begitu ya. Yaitu kepada tubuh. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Ada banyak anggota. Gak sama semuanya, beda-beda. Tetapi semuanya itu satu tubuh. Dan saudara perhatikan penekanan yang saya cuplik sedikit dari 1 Korintus ini. Tidak bisa satu bagian itu mengatakan kepada yang lain, aku tidak butuh. Dan satu bagian yang lain yang mungkin merasa lebih penting, ya, melihat yang gak penting, bilang aku tidak perlu. Ya, gak bisa. Ya, namanya manusia, tubuh manusia ini ya satu paket. Dan saudara, gereja Tuhan, umat Tuhan, ya, orang-orang Kristen itu juga seperti itu. Nah, saudara, pertanyaannya, kalau memang firman Tuhan berkata kita itu satu tubuh, nah ini kan yang harus menjadi satu, bukan hanya idealisme kita, satu tujuan akhir, tapi kita mesti terus mengarah ke sana, bukan? Apapun yang dilakukan oleh gereja ini kita mesti mengusahakan. Nah, itulah sebabnya kemarin saya menekankan ajaran-ajaran yang ortodoks.
Ajaran-ajaran yang Katolik huruf kecil, yang bisa menyatukan kita bersama. Yang seringkali orang tidak tahu, kita berpikir oh GKM Hosana sama GKM sesama GKM yang lain. Ya, ini ambil contoh misalnya GKM Kaimtong tempat saya dulu pernah melayani. Ya, apakah kita melihat mereka sebagai anggota tubuh yang sangat dekat? Tapi bukan hanya itu, bukan? Bukankah kita seharusnya melihat gereja bukan hanya GKM, tetapi yang GII, tetapi yang GKKK, yang CLCC mungkin, yang lain-lain. Saudara, bukankah itu seharusnya kita kalau kita mengaku kita itu milik Kristus, sudah dipersatukan dengan Kristus, bukankah seharusnya kita juga bisa melihat mereka sebagai anggota tubuh Kristus? Dan saudara, kalau kita bertanya dan memikirkan kembali, apakah kita di gereja ini sudah sungguh-sungguh menyadari bahwa kita sudah dipersatukan dengan Kristus? Ketika kenyataannya kadang-kadang yang terjadi adalah di gereja tidak bisa akur ya. Ada banyak konflik yang terjadi, kemarahan yang terpendam, tidak dikeluarkan. Saudara, saya cukup banyak keliling ke banyak gereja. Di setiap gereja hampir selalu ada masalah perpecahan. Hampir selalu. Saya sungguh-sungguh berdoa mengharap di Hosana ini kalaupun ada ya nggak terlalu bagaimanalah begitu ya. Kita tahu realita hidup bersama, berorganisasi itu tidak mudah. Apalagi perhatikan, kita itu orang luar, pendatang, orang asing yang tiba-tiba dijadikan jadi satu. Tidak mudah. Ya mirip juga dengan relasi di dalam rumah tangga bukan? Tidak mudah. Tapi adakah mata kita dan pikiran kita tuh dipenuhi dengan penggambaran bahwa kalau saya dipersatukan dengan Kristus, bukankah saya harusnya lihat, oke, rekan saya ini sudah percaya Tuhan, sudah pelayanan sama-sama, bukankah dia juga milik Kristus dipersatukan bersama? Kenapa saya harus terus dendam seolah-olah orang ini sudah hopeless, tidak ada harapan? Gus, pergi weh sana jauh-jauh gitu ya. Kadang-kadang sikap kita seperti itu kan Bapak Ibu. Tapi saya merasa kalau kita betul-betul ingin menghidupi firman Tuhan ini, bukankah kita harus berdoa sungguh-sungguh, Tuhan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan sulit sekali mengampuni saudara saya, rekan saya ini. Tapi saya yakin Tuhan sudah menyelamatkan dia juga bukan karena dia sudah sempurna. Dan saudara lihat bukan saja orang itu tapi kita bukan. Pernahkah kita bilang alih-alih kita berkata, Tuhan kenapa sih orang itu aya di dia gitu kan? Kenapa sih orang itu ada di situ? Kita pernah nggak bertanya, Tuhan kenapa saya ada di sini? Kita semua sama-sama ada di tempat ini bukan karena kita sudah baik, bukan? Tuhan mau menyatukan dan menyucikan kita. Saudara jangan salah, Tuhan tidak menerima kita apa adanya kemudian oh kamu dari dulunya maaf begitu ya, orang jahat atau bajingan, ya udah kamu masuk sini, udah kamu terserah gitu kan, kamu sudah dikasihi, biarin begitu. No saudara, kita baca di kebun anggur tadi, kalau kita tidak berbenah, kita tidak menjadi lebih baik, dibuang katanya. Tentu saja maksudnya Kristus itu tidak gampang-gampang begitu, tetapi Tuhan Yesus itu rindu kita itu dikuduskan. Saudara, artinya kita juga harus melihat, oke, bukan hanya saudara saya yang kita doakan, tapi saya juga, supaya saya juga diberikan kerendahan hati ya untuk bisa melihat, iya saya ada di sini bukan karena kebaikan kehebatan saya. Bukankah Tuhan di bagian firman Tuhan yang lain berkata, aku sudah memilih engkau dari sejak sebelum dunia dijadikan di Efesus yang pertama. Dan di Roma pasal yang ke-9 diberikan penggambaran yang nyata. Ya, seperti aku memilih Yakub, mengasihi dia. Sebelum mereka melakukan apa-apa, aku sudah pilih Yakub. Saudara kalau ingat Yakub dan Esau, kita ingat bukan? Apakah Tuhan pilih Yakub karena dia baik?
Justru tidak baik, malah kenapa dipilih? Kita mungkin merasa, loh penipu kok orang begini. Bersekongkol yang buruk dengan mamahnya, malah dikasihi, gimana sih? Tapi itulah anugerah Tuhan, bukan? Israel yang bukan karena dia besar, tapi karena justru kecil di antara bangsa-bangsa dipilih. Abraham juga dari keluarga penyembah berhala, menurut Yosua 24 dikatakan dia diambil dan melalui dia menjadi berkat. Apakah kita masih merasa superior ketika kita sudah dipilih? Seharusnya tidak, bukan? Saudara, kesadaran bahwa kita dipersatukan dengan Kristus bukan karena kita hebat. Itu seharusnya juga membuat kita melihat saudara-saudara seiman. Dan kita juga berusaha menerima mereka sama seperti Kristus sudah menerima mereka. Dan yang terus mau bersama-sama berproses menjadi lebih baik. Sehingga tidak bisa kita berkata, aku tidak butuh orang lain. Gak bisa. Penyatuan dengan Kristus itu berarti kita juga bersatu dengan saudara-saudara seiman, orang-orang Kristen, dan bahkan dengan orang-orang yang lain. Kita harus menampilkan apa yang baik. Bayangkan, kita sering mengatakan ya, kita punya kebenaran, kita punya keselamatan. Tapi orang luar ngelihat kita, percuma jadi Kristen, berantem melulu. Pecah tuh, lihat gereja itu sebentar jadi gereja itu, bikin lagi di mana, pecah lagi dan seterusnya. Apakah narasi seperti ini kita mau terus pelihara dan pertahankan? Kalau kita percaya akan kebenaran kita sudah dipersatukan dengan Kristus, tidak boleh seharusnya ada celah kita memberi ruang untuk orang-orang melihat kita tidak bisa bersatu. Dan Bapak Ibu Saudara, satu lagi yang terakhir, bukan hanya Tuhan menunjukkan bagaimana dia dekat dengan kita dan bagaimana kita harus dekat dengan dia dan sesama kita. Tapi menurut saya, dan ini yang kenapa saya menekankan ini, karena mungkin ini bagian yang jarang kita dengar atau mungkin kita sengaja skip gitu ya. Satu bagian ini adalah seperti ini. Penyatuan dengan Kristus itu menandakan adanya kenyataan dan kerelaan untuk menderita dan mengalami yang Yesus alami. Oke, nah saudara, sebenarnya logika sederhananya seperti ini. Kita sudah dipersatukan dengan Kristus, dan tadi ayat-ayat yang kita baca misalnya di Kolose ya, tadi dikatakan kita itu juga mati bersama-sama dengan Kristus. Artinya ya karena kita itu 11-12 dengan Kristus ya, seharusnya apa yang dia alami kita juga, masa sih kita nggak mau mengalaminya, kan kira-kira begitu ya. Tapi memang istilah menderita ini bisa disalahpahami ya. Nah, maka itu apa artinya bagian ini? Nah, izinkan saya menjelaskannya dulu apa yang bukan dimaksud oleh, nanti sebentar kita baca ayatnya, tapi apa yang tidak dimaksud tentu saja maksudnya itu bukan kita itu cari-cari susah ya. Dan seolah-olah penderitaan ya, katakanlah misalnya ya, kemiskinan, biarin orang miskin terus supaya dia belajar bekerja keras misalnya. Saya sengaja, ini kayaknya kegampangan nih ya, saya cari susah ya, menantang istilahnya menerjang maut begitu ya. Karena konsep ini, saudara, bukan seperti itu ya konsepnya. Karena ya sebenarnya tidak ada orang yang mau menderita begitu kan ya. Tentu saja maksudnya bukan berarti kita itu cari-cari penderitaan, nyusahin kita sendiri, tentu saja tidak. Yang ingin ditekankan sebenarnya lebih kepada adanya realita bahwa dunia ini susah dan belum dipulihkan secara utuh begitu ya. Tuhan masih mengizinkan penderitaan itu terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita menjalaninya? Dan saudara, bukan hanya kita itu maksudnya ya, sekali lagi maksudnya bukan kita cari-cari susah, tetapi yang kedua, bukan saja kita itu merasa harus menderita dulu baru kita itu sepertinya rohani, dekat dengan Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, dianggap lebih berharga karena kita itu lebih susah daripada orang lain. Kadang-kadang saudara, ada yang orang merasa seperti itu loh. Kesombongan itu bisa menjangkiti orang yang sederhana atau rendah hati juga loh saudara. Ya. Wah, saya sudah bersusah payah bermisi
ke tempat ini terpencil, pakaian compang-camping, ketika kesaksian mungkin bisa saja dalam hatinya, wah saya ini lebih hebat dari teman-teman saya yang lain. Saudara, bukan mentalitas seperti itu yang ingin diajarkan di sini. Ya, bukan berarti semua orang itu harus mengalami penderitaan yang sama, bentuk kerohanian yang sama. Misalnya semua orang harus miskin, gak boleh punya uang supaya mereka itu menghargai. Enggak begitu ya saudara-saudara. Ada orang yang miskin, dia gak merasa Tuhan itu sedang mengutuk dia misalnya. Dia bahagia saja. Dia merasa, oh ya saya cukup kok hidup dengan seperti ini. Ya. Tapi ada orang lain baru kehilangan kangtau sedikit, udah protes dia. Dia merasa, waduh Tuhan gara-gara saya gak saat teduh nih. Gara-gara saya kurang datang ke gereja nih dan sebagainya. Ada orang-orang yang, jadi maksudnya begini ya, nilai gimana kita tuh merasa kesulitan, menderita itu berbeda-beda. Dan inilah bagian dimana kita itu merenungkan bagaimana sebenarnya hidup kita dengan Tuhan ini seperti apa. Ya. Dan maka itu intinya apa ketika ayat-ayat ini ya. Nah coba kita lihat sekarang ayatnya, kenapa bagian ini perlu kita tegaskan. Kalau nggak ada ayatnya saya juga nggak akan ngomong begitu Bapak Ibu ya. Tapi ini ada dan bukan satu dua ya. Ini hanya beberapa yang saya kutip begitu. Rasul Paulus menekankan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah biasanya kita stop sampai di situ. Tapi kita lupa bagian berikutnya. Dan aku ingin merasakan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Dan perhatikan logikanya. Supaya saya merasakan kuasa kebangkitan itu ya mesti mati dulu kan. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan menyangkal diri, memikul salib. Tapi memang ayat ini seringkali ya. Beberapa kali saya mengkhotbahkan dan menyampaikan di renungan-renungan. Kayaknya salah nih. Saudara bukan hanya ayat ini ya. Mungkin ayat ini kayaknya masih bisa dihindari begitu mungkin ya. Tapi coba kita lihat ayat ini ya. Oh kita kan anak Allah, ahli waris, kita itu pasti dapat berkat, janji-janji ya ini ya penekanannya. Tapi kita perhatikan ya, kita menerimanya bersama-sama dengan Kristus yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kurang jelas apalagi Bapak Ibu Saudara. Dan saudara memang ayat ini sepertinya enak ya. Oh kita ini anak Tuhan. Kita ini menjadi kesayangannya Tuhan. Dan seterusnya ya. Tapi kadang-kadang kita kurang membaca lebih teliti. Oh iya ya. Menjadi serupa, menjadi satu dengan Kristus itu mungkin mengharuskan kita melewati hal-hal yang tidak enak. Saudara seharusnya nah ini kira-kira begini Bapak Ibu ya. Poinnya adalah kenapa penyatuan Kristus itu menyiapkan kita untuk bisa menghadapi penderitaan itu dengan sikap yang berbeda. Ini sebenarnya menjadi kelebihan atau sesuatu yang membedakan kekristenan dari yang lain. Sekaligus juga challenge ya, tantangan untuk saudara-saudara yang masih berpikir bahwa ikut Tuhan tuh pasti saya diberkati, saya tidak akan mengalami yang tidak enak, saya tidak akan begini, tidak akan begitu. Nah, maksud saya challenge adalah begini, jikalau Bapak Ibu, saudara masih punya pikiran seperti itu, cepat atau lambat kita harus berubah. Kalau kita tidak mau berubah, menurut saya lebih baik kita ambil waktu, pikir baik-baik. Kenapa saya ada di sini, ada di gereja menjadi Kristen? Karena juru selamat kita itu bukan juru selamat yang biasa-biasa. Seperti Sinterklas yang memberi begitu saja kita bisa menikmati, tidak. Tetapi kekristenan ini menurut saya memberikan satu pengajaran yang sangat realistis sekali, tetapi memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang bisa diberikan oleh yang lain.
Nah, kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Nah, sebenarnya kita sebagai, katakanlah kita ini bukan orang Kristen, kita bisa menerima ajaran seperti ini enggak? Menurut saya masih oke loh sebenarnya. Karena orang dunia pun punya konsep, oh kalau kita mau berhasil, kita harus susah dulu nih, harus tahu dari bawah itu kayak gimana sih, ya. Kita tidak, biasanya kita merasa, oh kalau orang nih tiba-tiba langsung kaya itu biasanya mungkin dia tidak bisa appreciate gitu, tidak bisa menghargai apa yang dia dapatkan, ya. Atau konsep di mana kita itu apalagi menjadi olahragawan misalnya, nggak mungkin tidak melewati proses conditioning pelatihan yang sangat intens misalnya, tidak mungkin. Dengan kata lain, kesulitan, kesusahan hidup membawa kedewasaan itu saya kira wajar ya, lumrah. Kita semua tahu konsep itu. Tetapi sebenarnya yang diberikan Kristus lebih daripada itu adalah kita itu diberikan kemampuan, atau bahasanya Filipi 1 ayat 29 itu karunia untuk menderita. Kenapa? Karena kita punya teladan. Teladan yang bukan hanya teladan yang gagal, tetapi teladan yang sempurna. Dan saudara, bukan hanya teladan manusia, tetapi Allah sendiri mau melewati semua itu. Bukankah itu luar biasa? Adakah yang lain, kepercayaan ataupun ajaran-ajaran lain yang mengajarkan seperti itu? Dan kita pun diharapkan bisa menyelami kenapa Kristus itu mau melewati itu semua. Bukankah itu sesuatu yang menurut saya ya, minimal kalau di sini ada orang-orang yang masih mencari begitu ya. Minimal kita itu merasa, loh, oh ini berarti kekristenan ini enggak janji palsu ya, enggak PHP ya. Karena di penyatuan dengan Kristus, kalau artinya kita itu mesti rela menderita, bukankah itu mestinya off-putting ya? Turning off orang-orang untuk datang. Maka itu Alkitab juga terang-terangan bilang Injil itu kebodohan dan batu sandungan. 1 Korintus pasal yang pertama, bukan? Dan disinilah kita diajak untuk naik level sebenarnya. Kita menjadi Kristen karena apa? Apakah kita tahu, lihat, oh karena Tuhan kita ini memang betul. Dan karena memang kita dipersiapkan melalui ajaran-ajaran yang paling sentral ini untuk bisa menghadapi kehidupan itu dengan lebih nyata, tetapi dengan kekuatan yang berbeda. Nah saudara, disinilah menurut saya keindahan dari salah satunya ya, implikasi dari penyatuan dengan Kristus ini. Di dalam kesulitan kita yang paling luar biasa pun Tuhan ada di situ. Makanya ayat-ayat yang mengatakan Tuhan tuh nggak kasih lebih berat dari yang bisa kita tanggung. Kenapa? Ya karena Tuhan itu yang menanggungnya juga, bukan? Kenapa Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Pikulah ku. Ya. Yesus berjalan bersama-sama seperti kedua kerbau atau banteng, ya, yang dipasangi kuk bersama-sama Kristus dengan kita, dengan jemaatnya, dengan gerejanya. Bukankah itu luar biasa sekali? Tuhan bersama-sama dengan kita senantiasa melewati semuanya ini. Saudara, saya ingin tutup dengan satu kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita bagaimana seorang bernama Rick Warren, ya, seorang pendeta ini bisa melewati kesulitan hidup yang luar biasa menurut saya. Kita tahu apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu begitu ya, cukup mungkin 5 tahunan yang lalu ya, anaknya yang bernama Matthew itu meninggal dunia karena mengambil nyawanya sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di YouTube ini begitu ya, yang lebih jelas cerita lebih lengkapnya. Tetapi kita melihat dari kesaksian hidup Rick Warren ini begitu tidak mudah. Dia bercerita bahwa anaknya ini dari kecil sudah merasakan ada yang salah dengan dirinya. Mereka sudah berusaha pergi ke psikiater yang paling hebat, pendeta-pendeta besar, faith healers ya, yang biasa mengadakan kebaktian-kebaktian penyembuhan dan sebagainya. Dan tentu saja bapak emaknya sendiri kan ya pendeta begitu ya, sudah mendoakan terus tidak kunjung selesai. Sampai satu titik umur 17 tahun ya,
anaknya ini kalau nggak salah meninggalnya umur 20 sekian, hampir 30, jadi sudah cukup sekian lama. Tapi umur 17 itu dia berkata kepada papanya, "Pa, it's obvious, sudah jelas, I'm not gonna be healed," katanya. Aku tidak akan bisa disembuhkan. Saudara, kalau jadi papa, bagaimana perasaan kita? Dan itu dijalaninya, dan Rick Warren berkata, saya tidak kemudian berhenti berdoa. Mana mungkin saya berhenti berdoa? Saya ini pendeta, saya menyaksikan mujizat ribuan terjadi pada jemaat saya. Masa saya berkata mujizat tidak mungkin terjadi? Tapi begitulah hidup ya, tidak selalu seperti yang mungkin kita harapkan. Justru yang tidak diharapkan itu terjadi kepada Rick Warren sekeluarga ini ketika satu kali anaknya itu dihubungi tidak bisa, dan mereka, Rick dan Kay Warren istrinya, datang ke rumah anaknya gelap, sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan disitulah mereka sadar anaknya sudah nggak ada. Karena terkunci pintunya, mereka tidak bisa masuk, mereka harus panggil polisi dan untuk mendobraknya begitu. Dan di saat itu mereka hanya bisa menangis di pekarangan rumah di luar itu. Ya. Dan yang menariknya, disitulah juga tidak mudahnya ya. Kay Warren ini baru menulis buku dan dia punya kalung ya, yang ada tulisannya di situ, Choose Joy, sesuai dengan judul bukunya. Rick Warren berkata, siapa yang bisa choose joy, memilih sukacita di tengah situasi seperti itu? Gak ada manusia yang bisa. Dan dia bercerita bagaimana sangat terpuruknya mereka. Tapi mereka berkata, menceritakan, saya tidak mungkin bisa kembali melayani kalau pada hari itu tidak ada teman-teman CG, teman-teman kelompok kecilnya yang langsung datang ketika mereka tahu. Dan mereka memeluk Rick and Kay Warren tanpa berkata apa-apa. Saudara, itulah pelayanan yang salah satu yang sangat penting ya. Pelayanan hadir saja. Show up and shut up. Ya, hadir saja, jangan ngomong apa-apa. Semakin seseorang itu mengalami penderitaan yang berat, semakin sedikit harusnya kata-kata yang keluar. Tetapi teman-teman dari Rick Warren yang sudah CG puluhan tahun bersama mereka mendukung ya. Dia bercerita bagaimana mereka sangat suportif sekali. Dan disitulah Rick Warren juga bercerita ya, bagaimana situasi seperti ini akhirnya dia bisa melihat ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Minimal di video ini ada 3 hal yang dia cerita secara cepat. Yang pertama, ada tetangganya yang sudah puluhan tahun dia injili gak bergeming. Tiba-tiba satu kali dia pulang setelah sejangka waktu anaknya meninggal. Orang itu lagi berkebun begitu ya. Tiba-tiba orang itu kasih tanda ke Rick Warren. Kira-kira dia mencontohkannya begini ya. Nunjuk ke Rick Warren begitu. Rick Warren menyadari, wah, orang itu mulai terbuka. Dan kenapa? Karena pelan-pelan orang itu bisa melihat ya, oh ini Rick Warren ini bisa handle the pain in such a way. Orang itu ya, Rick Warren itu bisa tetap kuat ya. Dia bisa menghadapi sakit yang luar biasa dengan Tuhannya. Dan itu membuka pintu kepada orang tersebut. Saudara, yang berikutnya Rick Warren juga bercerita di masa-masa duka, di mana dia rehat tidak melayani, dia menerima banyak ucapan duka cita. Bahkan dari presiden, mantan presiden, beberapa orang besar. Tapi surat-surat yang paling bermakna dia bercerita adalah beberapa surat orang-orang yang berkata, Pastor Rick, puji Tuhan untuk anakmu yang sudah memberitakan Injil kepada saya. Maka itu saya bisa menjadi Kristen sekarang. Anaknya Matthew yang sakit itu, ketika lagi baik begitu ya, dia rajin penginjilan, rajin PI. Dan itu memenangkan beberapa orang. Dan orang-orang itu memberikan ucapan duka cita. Dan bukan hanya orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang sakit mental datang kepada Matthew ini dan dia membimbing.
Dia sendiri nggak sembuh, tetapi banyak orang yang sembuh. Tuhan memang kadang-kadang aneh ya cara kerjanya. Dan yang terakhir Rick Warren bercerita, dia mengatakan, pelayanan yang paling saya tidak harapkan atau bayang-bayangkan adalah ketika peristiwa itu ada banyak orang-orang petinggi-petinggi negara, pendeta-pendeta, keluarga-keluarga yang terpandang telepon dia. Gimana ya, anak saya seperti ini, ada keluarga saya, kerabat saya, teman saya begini, gimana ya? Disitulah dia bisa menjadi berkat karena dia pernah melewatinya. Pelayanan yang tidak pernah dia minta-minta. Siapa yang berani minta seperti itu ya? Tapi dia mengatakan, jangan pernah sia-siakan pengalaman yang pahit seperti itu sekalipun. Don't waste your pain. Don't waste your cancer. Don't waste your suffering. Jangan. Karena mungkin dari situ engkau bisa menjadi berkat, kata Rick Warren. Saudara, mungkin kisah ini bisa atau tidak relate dengan kita, begitu ya. Mungkin juga tidak, karena kehidupan kita pasti berbeda. Tapi pada intinya adalah di sini kita melihat seseorang yang masih tetap setia melayani Tuhan. Karena dia menyadari, ya tidak selalu mulus. Mujizat terjadi pada orang lain, tapi mungkin tidak kepada dirinya. Tapi dia bisa tetap go on. Kenapa? Karena Kristus bersama-sama dengan kita. Dan firman Tuhan meyakinkan kita akan hal itu. Saudara, mari kita menutup dengan membaca ayat ini bersama-sama. Roma 8 ayat 32. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Sebuah pertanyaan retoris yang jawabannya tentu saja, masa sih kalau Tuhan sudah kasih segala-galanya dirinya sendiri dan dirinya itu sudah dipersatukan dengan kita, kita masih ragu Tuhan itu tidak baik sama kita. Enggak akan ngasih things of lesser value. Hal-hal yang jauh lebih rendah nilainya yang enggak ada apa-apanya. Masihkah kita bisa berkata Tuhan tidak peduli sama saya, Tuhan tidak baik kepada saya? Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Masakan Ia tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Izinkanlah kami untuk bisa menyelami dan bisa mencicipi bagaimana Engkau begitu luar biasa. Izinkan kami untuk boleh memahami sedikit saja betapa agungnya rahasia yang begitu besar bagaimana Engkau dengan jemaat-Mu ini menjadi satu. Dan kiranya kehidupan kami sungguh-sungguh boleh menjadi satu dengan Kristus supaya orang di luar sana bisa melihat bahwa hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus hidup di dalam kami. Tolong kami ya Tuhan, jangan biarkan iblis dan apapun di dunia ini mengambil benih-benih firman Tuhan ini dari hati kami dan pikiran dan tangan dan kaki kami. Kiranya keseluruhan hidup kami, apa yang kami bisa persembahkan, dilakukan dengan satu kesadaran bahwa Engkau yang sudah memberi kepada kami diri-Mu sendiri segala sesuatu. Kami bisa berjalan menghadapi apapun karena kami yakin kami sudah menjadi satu dengan Engkau. Dan kiranya Allah Roh Kudus senantiasa bekerja, berperan di dalam hidup kami untuk mengingatkan kami akan kebenaran yang begitu mendalam ini. Supaya sungguh kami bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kami sungguh semuanya adalah demi kebaikan kami. Dan bagaimana semuanya itu menjadi harum dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kami tidak mampu, tetapi kami bersyukur Engkau yang senantiasa memampukan kami.
Ini doa kami ya Tuhan, pimpin setiap pribadi lepas pribadi, pakailah jemaat-Mu GKI Hosana di tempat ini menjadi pancaran terang-Mu di tengah-tengah kota Bandung ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.